Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Dan yang keempat, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi, iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Dalil tentang malaikat terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama, selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah merasa letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat dan perilaku malaikat, mari kita lihat perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dan jin merupakan makhluk gaib, sedangkan manusia merupakan makhluk yang kasat mata atau terlihat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Yang keenam, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia mempunyai nafsu. Al-Quran tidak menyebutkan jumlah malaikat secara pasti. Namun salah satu hadis Nabi menyatakan bahwa ketika beliau Isra Mi'raj terdapat 70.000 malaikat. Namun yang akan kita pelajari adalah 10 malaikat beserta tugasnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, mari kita perhatikan nama dan tugas malaikat berikut ini. Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rezeki. Israfil bertugas meniupkan sangkakala pada hari kiamat. Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Munkar
bertugas menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Nakir juga bertugas menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Rakib bertugas mencatat semua amal baik manusia. Atid bertugas mencatat semua amal buruk manusia. Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan Malik menjaga pintu neraka dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Nah, setelah kita mempelajari nama dan tugas malaikat, mari kita melihat keterkaitan antara tugas malaikat dengan perilaku manusia. Yang pertama adalah iman kepada malaikat Jibril. Jadi, sudah seharusnya kita berperilaku selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Mikail, yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat adalah iman kepada malaikat Israel, yaitu kita berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang kelima adalah iman kepada malaikat mungkar dan malaikat nakir, yaitu kita selalu berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, iman kepada malaikat rakib, yaitu kita selalu memiliki niat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian, iman kepada malaikat atid, yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kemudian, iman kepada malaikat Ridwan, yaitu kita selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan yang terakhir adalah iman kepada malaikat Malik, yaitu selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Yang terakhir yang akan kita pelajari dari materi kali ini adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi kita motivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, kita selalu menyadari bahwa malaikat mengawasi segala perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha. Dan yang terakhir adalah memberi motivasi agar kita selalu beramal saleh, karena bekal itulah yang akan kita bawa kala ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah pada hari ini. Insya Allah lain kali akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.